Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titis Indari. Saya adalah seorang guru bimbingan dan konseling dari SMK Negeri 10 Malang. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Nomor peserta saya 2015031755353 dan nomor induk mahasiswa saya adalah 22507093 dengan LPTK Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Pada hari ini, hari Selasa tanggal 13 Juni 2023, saya sedang melaksanakan video pembelajaran untuk uji kinerja atau UKIN dengan proses konseling individu. Untuk pendekatan yang saya ambil adalah pendekatan behavioral dengan teknik behavioral kontrak atau kontrak perilaku. Sekian perkenalan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Rival. Mari, silakan masuk. Iya. Mari, silakan duduk. Iya, Bu. Mau duduk di mana? Di sini aja, Bu. Sini aja. Sudah nyaman duduk di situ? Sudah, Bu. Bisa digoyang-goyang loh kursinya. Coba Iya. deh. Kita, Bu. Ya, udah nyaman ya? Udah, Bu. Oke. Gimana kabarnya Rival? Alhamdulillah, Bu, sehat, Bu. Sehat? Alhamdulillah. Bu Titis senang sekali kamu mau datang ke sini memenuhi panggilan dari Bu Titis. Iya, Bu, sama-sama, Bu. Kira-kira tahu nggak Rival dipanggil ke sini untuk apa? Kenapa, Bu? Nggak tahu ya? Nggak tahu, Bu. Sebelumnya pernah ke ruangan ini? Pernah ke ruang BK? Pernah, Bu. Pernah. Kenapa? Ya, kasus biasanya juga telat, pernah boros juga gitu, Bu. Berapa kali terlambatnya? Lupa, Bu. Lupa. Saking Iya. seringnya mungkin ya. Iya, Bu. Oh iya, tadi saya lihat kamu jadi petugas upacara ya. Iya, Bu, alhamdulillah. Jadi apa tadi? Komandan peleton ya? Iya, Bu. Pemimpin pasukan dulu, Bu. Pemimpin pasukan. Di Danton 2 tadi. Danton 2. Ya, saya lihat tadi kamu bertugas sangat baik ya. Terima kasih, Bu. Oke, selamat atas prestasi dalam Taruna ya. Itu merupakan sebuah kebanggaan tersendiri ya. Apalagi Iya, di Bu. kelasmu kan yang ikut Taruna lumayan banyak ya. 4 orang. 4 orang ya. Ya, jadi Bu Titis memanggil Rivaldi ke sini dengan tujuan untuk melaksanakan konseling individu. Apa itu, Bu, konseling, Bu? Belum pernah konseling? Di SMP dulu juga nggak pernah? Belum. Belum pernah. Baiklah, Bu Titis jelaskan dulu ya. Jadi konseling itu merupakan bantuan kepada siswa yang membutuhkan bantuan untuk mencapai tugas perkembangan yang optimal. Jadi dalam kita menjalani kehidupan itu ada beberapa aspek tugas perkembangan. Jadi di SMK ini kamu diharapkan sudah mencapai tugas perkembangan secara optimal karena nanti kamu kedepannya akan menjalani kehidupan yang sesungguhnya setelah lulus nanti ya. Iya, Bu. Jadi untuk meluruskan itu, jadi ada bantuan dari BK, dari Bu Titis sebagai guru BK di sini, itu merupakan memberi bantuan oleh orang yang profesional ya, dalam hal ini guru BK yang berkompeten. Kemudian memberi bantuan kepada kamu. Nah, Iya. gitu. Sudah paham sampai sini? Paham, Bu. Baik, kalau gitu kita mulai ya. Iya. Sebelum kita mulai, bagaimana kalau kita berdoa dulu? Iya. Nah, tadi Mau belum dipimpin sama Rival atau sama Bu Titis? Sama Bu Titis saja. Bu Titis saja, oke. Baiklah, sebelum kita melaksanakan konseling hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Semoga apa yang kita harapkan dengan kegiatan ini nanti bisa mencapai tujuannya. Amin. Oke, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, gimana kalau kita ice breaking dulu supaya nggak tegang ya? Kayaknya agak tegang gitu ya. Iya. Kenapa? Kan BK, Bu. Kenapa Ya emangnya? kan siswa bermasalah. Oh ya, Juga sebetulnya sering yang di BK itu nggak hanya yang bermasalah loh. juga sering ninggalin jam DTK juga itu loh, Bu. Kan jadi kayak gimana salah. DTK kan dasar-dasar kejurusan tuh penting, Bu. Lah bisa 8 jam juga, Bu, pembelajaran kan kadang juga ngantuk. Oh gitu. Oke, baik.
Supaya nggak tegang kita ice breaking dulu aja ya. Ikuti apa yang Bu Titis katakan. Oh iya. Ya. Sebentar, saya tes dulu. Pegang mulut. Pegang mulut. Ini. Iya. Tadi perintahnya apa? Apa? Ikuti yang Bu Titis katakan. Ya. Coba saya tes lagi. Ya. Pegang mata. Pegang mata. Ini. Mata mana? Pegang mata kan ini. Ya. Iya. Oh, aku. Jadi Bu Titis Oh, cuma katakan. pegang aja aku. Ya. Enggak. Ikuti apa yang Bu Titis katakan, bukan Oh, yang iya, Bu Titis lakukan. Siap. Sudah paham? Paham. Oke. Insyaallah. Pegang hidung. Ini. Pegang mulut. Ini. Pegang pipi. Ini. Pegang telinga. Ini. Udah, Bu. Pegang dagu. Dagu? Mana dagu? Masih belum konsentrasi. Ayo kita ulangi sekali lagi ya. Iya. Pegang dagu. Ini. Betul, Iya. sudah betul, jangan ragu. Iya, Bu. Pegang telinga. Ini. Ya, Bu. Udah. Pegang mata. Ini, Bu, jelas. Pegang hidung. Ini. Pegang rambut. Ini, Bu. Ya, oke, sudah konsentrasi ya. Gimana? Udah, ya. Sudah sedikit relax? Udah. Nah, bagaimana kita mulai aja ya. Tadi kamu bilang bahwa kamu sering meninggalkan pelajaran DDK. Iya. Ya, sebetulnya Putri juga dapat laporan dari guru yang mengajar DDK. Kebetulan gurunya hampir sama ya, namanya DDK dan Pak Didik. Sama Iya. kan DDK jadi Didik ya. Nah, beberapa kali katanya kamu tidak mengikuti pelajarannya. Kenapa sih? Ngantuk, Bu. Kadang juga kayak di baleni gitu loh, Bu. Di bolan baleni. Nah, di bolan baleni gimana itu maksudnya? Itu loh, kadang habis menjelaskan ini dijelaskan lagi, terus itu kalau bertanya itu sama Pak Didi itu kadang kayak ribet gitu loh, Bu. Sama kalau pelajarannya DDK bisa sampai 8 jam di Pak Didi ngantuk, Bu. Pernah sampai tidur di kelas juga, Bu. Sampai tidur di kelas. Pernah. Oh iya. Sekarang mau kelas 11 ketinggalan tugas banyak. Nah, ya itu. Sebentar ya. Sebelum kita lanjut sampai konselingnya lebih dalam lagi, kamu kan tadi bilang kalau belum pernah konseling ya. Belum. Saya cek dulu pemahaman kamu sebelum melakukan konseling dan setelah melakukan konseling nanti kira-kira ada perubahan atau tidak. Nah, ini ada lembar pretest dan nanti setelah konseling juga ada ini post test ya untuk mengecek pemahaman kamu sebelum dan setelah konseling nanti kamu lebih paham atau tidak gitu loh ya. Iya, Bu. Oke, silakan diisi ya. Oh iya, Bu. Isinya cuma dicentang aja. Ini jadi misalkan pernyataan nomor 1. Ini kelas juga, Bu ya? Iya, diisi lengkap itu ya. Nama, kelas, kemudian pernyataannya tinggal dicentang aja. Coba saya cek ya. Oke, di sini berarti kamu masih sedikit pemahaman kamu tentang bolos dan akibatnya ya. Ya, nanti semoga setelah kegiatan konseling ini kamu jadi lebih paham dan bisa berubah ya. Insya Allah. Jadi gini Rivaldi, sebelum kita lanjut ke konseling yang lebih dalam, saya jelaskan dulu asas-asas dalam bimbingan konseling ya. Jadi dalam bimbingan konseling itu ada asas keterbukaan, yaitu siswa atau konseli, kamu sekarang disebut konseli ya, saya konselor karena saya yang membantu kamu dengan sebutan konselor, kamu yang bermasalah, yang membutuhkan bantuan disebut konseli dan prosesnya disebut konseling gitu ya. Oke, jadi ada asas keterbukaan, itu
kesukarelaan dan keterbukaan itu kamu dengan sukarela menceritakan apapun yang ingin kamu ceritakan, apapun yang kamu alami dengan sukarela tanpa ada rasa dipaksa seperti itu ya. Jadi dengan sukarela terbuka menceritakan apapun. Kemudian ada asas kerahasiaan. Jadi nanti apapun yang kamu ceritakan di sini akan dijamin kerahasiaannya. Hanya kita saja yang tahu, tidak akan tersebar kemana-mana. Jadi kamu nggak usah khawatir nanti kalau permasalahan kamu diceritakan ke guru-guru yang lain atau ke teman-teman. Ya, jadi cukup kita berdua saja yang tahu. Iya, Bu. Kemudian ada asas keahlian, yaitu kegiatan ini dilakukan oleh orang yang ahli, yaitu guru BK di sini ya. Seperti saya disebut apa tadi? Konselor, bagus. Kemudian ada asas kegiatan. Jadi serangkaian kegiatan yang akan kita lalui nanti itu termasuk dalam asasnya kegiatan bimbingan konselingnya. Kegiatan konseling ini maksudnya. Iya. Jadi harapan saya ketika saya sudah menjelaskan asas-asas BK tadi, kamu bisa menceritakan lebih leluasa, lebih terbuka, dan juga percaya bahwa apa yang kita obrolkan sekarang ini tidak akan tersebar kemana-mana gitu. Iya, Bu. Paham sampai sini? Paham, Bu. Oke, baiklah, kita kembali ke pokok permasalahan tadi ya. Jadi kamu menyebutkan bahwa sering tidak masuk pelajaran produktif, yaitu DDK. Padahal sehari itu bisa sampai berapa jam itu DDK? 8 jam juga bisa, Bu. Satu hari full juga kan itu kejurusan apa? 8 jam, padahal dalam sehari itu ada 10 jam pelajaran ya. Iya, Bu. Berarti sehari full kecuali 2 jam ya. Itu hari apa saja? Kalau hari Rabu itu gak ada DDK, Bu, karena olahraga, diganti olahraga itu. Jadi hampir setiap hari kecuali hari Rabu begitu? Iya, Bu. Hari Senin, Selasa, Kamis, Jumat. Ya, bagaimana perasaanmu melalui hari-hari yang seperti itu? Iya, capek sih. Capek. Adakah rasa bosan mungkin? Ada, Bu, kalau itu. Bosan, gitu ya. Izin kamar mandi gak balik-balik juga. Oh, akhirnya ke kamar mandi nggak kembali. Pernah. Ya, akhirnya ke kamar mandi terus nggak kembali lagi ke kelas. Iya, pernah. Terus untuk tugas-tugasnya bagaimana? Nggak tahu, ya. Nggak Insya Allah saya susulkan, Bu. Itu kalau sama gurunya masih mau nerima, Bu. Coba dulu dicari. Biasanya selain ke kamar mandi kemana lagi? Kayaknya juga gak masuk kadang, Bu. Gak Terlambat masuk. Kan kalau terlambat di depan kena hukum kalau lagi males-malesnya. Oh, memang nggak masuk dari awal. Nggak masuk. Yang ada di sekolah mungkin, yang di sekolah terus kamu keluar dari kelas tidak kembali, itu selain ke kamar mandi kemana? Biasanya juga ikut futsal di sini, di indoor situ. Padahal kamu nggak waktunya olahraga ya. Lebih nyaman di situ berarti. Iya. Ya, lebih seru ya. Lebih seru. Oke, sebelumnya Bu Titis akan memperlihatkan video dulu yang permasalahannya hampir sama dengan kamu ya, mungkin ini. Silakan dilihat dulu, diamati. Mungkin ada yang bisa diambil dari video ini. Ada pesan atau hikmah yang bisa diambil dari video ini ya. Bim, kata Yanuar anak kelas sebelah, tadi pas mata pelajaran Bu Rohmah, katanya kosong loh. Soalnya Bu Rohmah katanya masih rapat di kantor dinas. Terus, kenapa Dri emangnya? Hari ini kan Bu Rohmah ada jadwal ngajar di kelas kita pas jam mata pelajaran terakhir tuh. Nah, berarti bakal jadi jam kosong dong ntar. Artinya lagi, kita sekelas bisa pulang cepet kan? Ya gak bisa gitu juga kali Dri. Biasanya kalau ada guru yang berhalangan hadir, kan ntar digantiin sama guru yang lagi piket. Atau kalau enggak, pasti kita disuruh ngerjain tugas gitu Dri. Jadi gak mungkin lah kita bisa pulang cepet.
Ah, ya udah sih Bim. Kita ntar langsung cabut aja yuk. Ntar anak lain juga pada gitu kok. Nggak mau bolos aku, Dri. Siapa tahu nanti pas jam mata pelajaran di kelas kita, Bu Rohmah udah balik dari rapat. Ah, kamu gak asik banget sih Bim. Gak temenan lagi lah kita. Ina, Agista, kata Adriawan, mata pelajaran Bu Rohmah hari ini kosong. Karena Bu Rohmah katanya masih rapat di kantor dinas. Kita cabut aja yuk. Hah? Cabut? Maksud kamu bolosin? Nggak mau ah. Kan kalau ada guru yang berhalangan hadir, biasanya bakal digantiin sama guru piket. Iya Sin, benar kata Agista. Biasanya kalau ada guru yang berhalangan hadir, bakalan digantiin sama guru piket. Atau ntar kita pasti disuruh ngerjain tugas yang udah disiapin sama Bu Rohmah. Ah, kalian berdua jangan sok rajin gitu sih. Toh, itu mata pelajaran terakhir juga kan? Ya udah, kalau kalian nggak mau ikut, aku mau cabut sekarang aja deh sama Adri. Tapi Sin, itu namanya ntar kalian berdua jadi bolos sekolah loh. Selamat siang anak-anak. Maaf, Ibu sedikit terlambat. Karena tadi Ibu baru selesai rapat dari kantor dinas. Oke, sekarang kalian tutup semua buku pelajaran kalian ya. Karena Ibu akan melakukan ulangan dadakan. Hah? Apa Bu? Ulangan dadakan? Tapi Bu, Duh Gis, gimana ini? Kasihan si Cindy sama Adriawan. Mereka jadi ketinggalan ulangan karena udah bolos. ah kamu nah, masih aja mikirin mereka. Ini loh, sekarang kita mau ulangan dadakan. Udah sih nah, biarin aja. Toh salah mereka sendiri. Pakai acara bolos-bolos segala. Hah? Apa? Kemarin Bu Rohmah jadi ngajar dan langsung ngadain ulangan dadakan. Duh, gimana ini Dri? Kita ketinggalan ulangannya Bu Rohmah dong jadinya. Padahal tahu sendiri kan, Bu Rohmah galak banget. Makanya, kalau temen nasehatin itu didengerin Sin. Kemarin kan aku sama Ina udah ngingetin kamu, biar nggak bolos pas mata pelajaran Bu Rohmah. Ya sekarang kamu sendiri deh yang rugi, nggak bisa dapat nilai ulangan. Iya Gis, iya aku yang salah. Kemarin aku nggak mau dengerin nasihat kamu sama Ina. Maafin aku ya. Lain kali jangan diulangi lagi ya Sin, Dri. Pokoknya apapun alasannya, jangan sekali-kali kita bolos sekolah. Karena itu tindakan yang salah. Iya nah, semua salahku. Aku juga yang ngajakin Cindy biar mau ikutan bolos sama aku kemarin. Pokoknya kejadian ini harus kalian jadikan sebagai pelajaran ya. Dan kalian harus berjanji nggak akan ngulangin lagi ke depannya. Iya nah, kami janji deh. Nah, ingat ya teman-teman semua, jangan pernah sekali-kali untuk membolos sekolah. Karena akibatnya kita bisa ketinggalan pelajaran, bahkan bisa kehilangan nilai. Seperti yang terjadi pada Cindy dan Adriawan tadi. Dan satu lagi, kita juga harus bisa mengakui kesalahan yang kita perbuat dan mau berubah agar tidak lagi mengulangi kesalahan tersebut.
gimana tadi setelah lihat tayangan videonya? Jadi kayak gimana gitu loh Bu. Ya meskipun gak enak harus tetap diikuti aja, itu buat masa depan kita juga. Dan saya mungkin ketinggalan gak tugas doang, ulangan juga itu kan pasti ada. Ya, Saya kamu nggak nggak tahu tahu. ya nggak tahu kalau ada ulangan. Kadang kan ulangan tiba-tiba mendadak gitu ya. Iya, Bu. Kemudian setiap harinya pasti kan ada praktek. Nah, Iya. praktek itu kan berarti kamu ketinggalan banyak praktek dong. Padahal Iya. itu ilmu dasar dari kejuruan yang kamu ambil. Ya. Gimana sekarang? Kalau sudah seperti ini, Nyesel Bu. misal, Ya mumpung masih ada waktu beberapa minggu mau ngejar tugas dan ketinggalan juga. oke bagus. Berarti kamu sudah ada niatan baik untuk memperbaiki ya. Habis ini kalau udah masuk saya cari gurunya. Oke, gimana kalau niat baikmu tadi itu tidak hanya dalam ucapan saja? Gimana kalau kita tuangkan dalam tulisan? Jadi saya punya lembar kontrak perilaku. Nah, nanti di sini kamu tulis apa yang akan kamu lakukan. Jadi di sini ada kontrak perilaku ya. Kemudian saya namanya siapa? Rivaldi, sekarang tanggal 8. 8. Kemudian menyatakan bahwa saya setuju melakukan hal-hal di bawah ini. Nah, ini yang akan kamu lakukan ke depan apa saja? Ya, Bu. Perubahan-perubahan apa saja yang akan kamu lakukan? Kemudian kamu tanda tangan di sini. Bu Titis juga menyaksikan tanda tangan di sini sebagai saksinya. Kemudian usaha yang kamu lakukan tadi bisa dikatakan berhasil jika apa? Jika Jika sudah apa? diterima tugas-tugasnya Heeh. dan Kemudian mengikuti gak bolos-bolos lagi. ya. Nah, ini gimana kalau supaya lebih bersemangat lagi, kita kesepakatan aja untuk ada reward, ada hadiah maksudnya. Gimana? Ya, Bu. Jadi kalau kamu berhasil, nanti hadiah yang kita sepakati di sini saya berikan ke kamu. Tapi kalau ternyata nggak berhasil, berarti kamu yang memberikan hadiah kepada saya. Gimana? Ya, Bu. Setuju? Setuju. Benar setuju? Setuju. Ikhlas? Kelas. Senyum dong. Iya, Pak Bu. kayaknya masih apa ya? Masih bingung gitu. Iya, Bu. Heeh. Nah, jadi gini, nanti kamu kan di sini berjanji akan berubah ya. Berubah apa saja. Kemudian nanti indikator perubahannya itu apa? Jadi yang pertama tugas-tugas sudah terpenuhi semua, sudah beres, tidak ada tanggungan lagi. Ulangan. Kemudian nilai sudah tidak kosong, nilai sudah ada isinya semua ya. Nah, kemudian kalau kamu sudah berhasil dengan komitmenmu itu, diberi hadiah gitu loh. Setuju ya? Setuju. Kira-kira apa hadiahnya yang kamu inginkan? Ipun. Jadi kesepakatan kita berdua aja. iPhone piro rek regane iPhone. Yang realistis dong. Traktiran. Nah, traktiran. Iya, Bu. Traktiran kemana? Acuan. Gacuan. Gacuan apa Wismi? Acuan aja. Gacuan aja. Kak pengen nyoba Wismi? Enggak, Bu. Enggak. Kenapa? Antrinya lama ya? Acuan juga, Bu. Oke, setuju ya? Setuju, Bu. Berarti kalau kamu gagal tidak sesuai ini, kamu yang traktir Bu Titis. Iya, siap, Bu. Oke, salaman dulu. Setuju ya? Ya, Bu. Oke, silakan ditulis. Saya Muhammad Rifaldin ya. Oke, sudah sepakat ya sesuai ini ya. Ya, Bu. Nah, sekarang kira-kira kamu ada perasaan yang lega atau gambaran nanti mau ke depan sudah jelas gitu nggak? Setelah kesepakatan ini tadi. Kalau lega sih lumayan, Bu. Mm-mm. Kalau apalagi kalau udah diterima semua tugasnya, lega, Bu. Dan Setidaknya ke depan kamu sudah ada pandangan mau ngapain gitu kan Iya, ya Bu. ke depannya. Mungkin ada hal lain yang mau diceritakan ya, atau mau kapan- ditanyakan atau mau kita diskusikan lagi? dan itu dari dulu itu sempat ya rajin jarang bolosan gitu loh, Bu. Mm-mm. Semenjak kan dulu nganu, Bu, Covid itu loh, Bu. Mm-mm. Kan hampir 2 tahun, Bu. Iya. Di rumah. Mulai SMP Wis. dulu ya berarti ya.
kecanduan game, Ya. jarang ngerjain tugas. Ya dari situnya udah Terus malasnya udah tiba-tiba ada. sekarang harus full day sekolahnya gitu ya. Jadi 2 tahun terlena karena pandemi, Iya, akhirnya sekarang full day, rasanya kayak harus lari kenceng gitu ya. jam 6 harus dah. Bangun pagi, pulangnya sore, ada rasa capek, jenuh gitu ya. Ada pastinya Bu. Oke, Bu Titis cuma ingin menyemangati dan memberi motivasi aja ya. So ya sebetulnya aktivitas kita setiap hari itu ya memang tergantung dari kita sendiri menyikapinya. Ya. Jadi gimana kita menyikapi kegiatan kita sehari-hari yang padat, kita bisa enjoy, bisa menikmati kegiatan itu juga dari kita sendiri. Kalau kita memang niatnya untuk memperbaiki diri, ya istilahnya kita menerapkan kehidupan sehari-hari itu untuk ibadah gitulah ya, supaya kita bisa ikhlas menjalaninya gitu. Kira-kira bisa nggak? Bisa. Jadi nanti bisa lebih semangat kalau seperti itu. Bisa Kalau- semangat. apalagi kalau kita ada tujuan ke depan, misalkan kamu nanti setelah lulus ingin membuka apa ya, Usaha. sendiri yang entah itu digital apa biasanya Kamera. namanya, bisa sewa digital kamera atau itu loh, usaha yang mencetak banner, brosur, itu apa namanya, advertising ya. Oh iya. Bisa membuka seperti itu. Kalau kamu sudah ada gambaran seperti itu, insya Allah nanti kedepannya Mau menjalani jadi sekolah. fotografer. Nah, apalagi mau jadi fotografer ya. Fotografer itu bayarannya juga lumayan ya. Iya Bu, kalau dapat job itu. Ya berarti sudah ada pandangan ke depan. Semangatnya lebih ditata lagi, Iya, Bu. lebih niatnya itu yang terutama ya. Jadi kalau kita sudah niat, insya Allah nanti semangat. Iya Bu. Oke, untuk sampai di sini mungkin ada hal yang mau dibicarakan lagi. Udah Bu, habis ini kita masuk. Ada masuk ya? Pelajarannya siapa? Habis ini bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Oke, sebelum kita akhiri, tadi kan sudah pretest ya. Sekarang kita cek dulu, kira-kira sudah lebih paham tentang membolos dan akibatnya tadi, itu sudah jauh lebih paham atau belum, seperti yang pertama tadi ya, sama. Oke, silakan diisi. Ini yang kayak tadi Bu ya. Sama. Oke, saya cek dulu ya. Oke, bagus. Konsekuensi jika membolos sudah paham. Kemudian yakin tidak akan membolos lagi, sudah bagus. Menjalani proses pembelajaran dengan enjoy dari awal hingga akhir. Oke, sudah. Oke, sudah bagus pemahamannya sampai ini ya. Alhamdulillah, berarti proses konseling ini sudah mencapai tujuan yang kita harapkan ya. Amin. Oke, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya Rivaldi ke sini. Bu Titis mohon maaf jika selama proses kegiatan tadi ada kurangnya atau ada kata-kata Bu Titis yang kurang berkenan di hatinya Rivaldi. Iya, Semoga nanti ke depan Rivaldi bisa lebih baik lagi. Amin. Nah, sebelumnya nanti kita sepakati kapan kita bertemu lagi untuk mengecek perkembangan Rivaldi ke depan. Jadi nanti supaya sama-sama enaknya. 1 minggu lagi lah Bu. 1 minggu lagi, Iya. berarti Kamis depan. Iya, buat 1 minggu lagi kan buat jam pertama aja Bu. Jam pertama itu aku mau izinkan jam pertama habis praktek. Habis praktek itu kayak enjoy mau ujian, kalau udah selesai praktek itu Ada jamnya Pak Didik ya hari Kamis Iya. ya? Iya, oke. Baiklah, sampai ketemu Kamis depan. Semoga memberikan perubahan Bismillah dalam yang lengkap. maksimal dan bisa mengerjakan sampai mengumpulkan tugasnya dengan lengkap ya. Iya Bu. Oke, silakan kembali ke kelas. Bu Titis juga sekarang mau ada jam di kelas juga. Makasih ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rival. Mari, silakan masuk. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu. Silakan duduk. Oh iya Bu. Duduk di mana? Sini? Di sini. Ke sini. Oke. Gimana kabarnya?
Alhamdulillah sehat. Sehat. Kok kayaknya sudah lebih bahagia gitu ya auranya Iya, daripada alhamdulillah. kemarin ya. Gimana perkembangannya? 1 minggu ini udah melengkapi Bu, tinggal nunggu ujian aja. Sudah Ujian beres semua tugasnya? Udah. Sudah dikumpulkan semua? Sudah ya, tapi ya gitu kan ketinggalan ya, Hmm. nggak maksimal nilainya. Oh iya, karena melebihi deadline gitu ya. Iya. Jadi pokoknya Ya KKM penting gitu ya. udah diterima lah Bu, Mm-mm. tinggal nunggu ujian Senin. Oh, Senin besok ini Iya. ujiannya. Iya. Oke, saya ucapkan selamat ya. Iya, Karena Bu. kamu sudah berhasil memenuhi semua tugas-tugasnya sesuai dengan kesepakatan kita kemarin. Ya, alhamdulillah. Ya, meskipun nilainya juga pas-pasan enggak apa-apa, yang penting Jadi- sudah ada usaha baik gitu ya. Nah, ini juga dijadikan sebagai pelajaran berharga supaya nanti kamu tidak Nggak seperti ngulangi ini lagi. lagi, supaya hasilnya nilainya lebih maksimal gitu ya. Ya Bu. Karena nilai produktif itu kan harusnya minimal 80. 80. Nah, nanti kalau untuk kuliah atau bekerja kalau bisa nilainya 90. Karena itu merupakan salah satu kompetensi keahlian jurusan. Iya Bu, 2 tahun ke depan ini saya Mm-mm. lebih rajin lagi sekolah. Ya mumpung masih banyak waktu ke depan ya. Iya. Jadi dimaksimalkan lagi. Ya. Ini sudah kelihatan ada perubahan yang baik. Jadi saya Alhamdulillah. juga dapat laporan dari Pak Didi. Hmm. Kalau kamu sudah rajin mengikuti pelajarannya, tidak seperti kemarin ya. Jadi meskipun ada bosennya, ada jenuhnya gitu, Iya, itu ya dikuat-kuatkan lah demi tujuan kedepannya nanti. Kepingin jadi apa? Fotografer. Iya, fotografer, bagus. Kalau hobinya sih main bola. Hobinya main bola. Mau pelajaran di lapangan aja kayak kemarin? Enggak. Enggak. Ada waktunya sendiri. Iya, jadi kita harus bisa memanage diri kita. Jadi bisa mengatur diri kita. Kapan waktunya olahraga, kapan waktunya pelajaran, kapan waktunya istirahat gitu. Iya Bu. Bisa ya. Bisa. Oke, lebih semangat lagi ya. Iya. Oke, selamat. Semoga nanti ujiannya dilancarkan dan juga hasilnya juga lebih baik lagi Amin. dari ujian yang semester kemarin ya. Amin, Semoga Bu. bisa naik kelas. Amin. Tuh. Ada lagi yang mau disampaikan mungkin? Udah Bu. Udah. Ya. Bu Titi senang kamu bisa kesini lagi meskipun tanpa dipanggil ya. Ini tadi memang sengaja nggak saya panggil. Kan Saya udah nunggu. janjian Oh, iya. 1 minggu yang Berarti lalu. memang kamu tepat janji ya. Iya dong. Oke. Jadi nanti misalkan kamu mau kesini lagi boleh, tanpa dipanggil boleh. Jadi ruang BK ini terbuka untuk siapa saja yang mau kesini. Jadi nggak harus siswa yang bermasalah, ingat ya. Oh iya Bu. Jadi harus semuanya sebetulnya, nggak hanya yang bermasalah. Jadi semuanya yang ingin sharing, ingin cerita, ingin minta pendapat atau apa boleh. Asalkan sama-sama free-nya. Kalau Iya. masih sibuk ya nanti ditunggu dulu waktu longgarnya kapan gitu. Oke? Iya Bu. Ini sebentar lagi sudah masuk ya. Istirahatnya cuma 15 menit. Iya, 15 menit jam Nggak istirahat apa-apa, yang pertama. penting kamu sudah menyempatkan untuk kesini. Iya Bu. Kan